Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Bidadalila dengan nomor induk mahasiswa 202101080003. Saya dari Tadis Biologi angkatan 2020, kelas Biologi 1. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke babak penyisihan lomba kombin di UMC. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil minmap saya di UMC tentang metabolisme. Saya akan menjelaskan dari pengertian metabolisme, bentuk metabolisme, proses metabolisme, dan fungsi metabolisme. Baik, yang pertama adalah pengertian metabolisme. Metabolisme ini adalah reaksi kimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme ini memiliki dua bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama adalah anabolisme. Anabolisme adalah merupakan salah satu proses alami di dalam tubuh untuk membentuk suatu zat atau molekul. Proses ini memungkinkan tubuh untuk tumbuh dan memperbaiki kerusakan jaringan. Singkatnya, anabolisme itu adalah penyusunan senyawa organik atau kompleks dari senyawa anorganik atau sederhana. Contohnya seperti fotosintesis dan terjadi pada organisme autotrof. Nah, di mana sih terjadinya fotosintesis itu? Nah, fotosintesis ini terjadi pada organisme autotrof, dan tempat terjadinya adalah ketika ada di organ, yaitu ada di daun, dan di organel terjadi di kloroplas, atau di dalam kloroplas ada tilakoid, dan di jaringan terjadi pada mesofil atau palisade. Nah, anabolisme ini memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah glikolisis yang merupakan reaksi pemecahan glukosa dan terjadi di sitoplasma. Dan yang kedua adalah pembentukan asetil CoA yang terjadi di membran mitokondria. Yang ketiga ada siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria, dan yang terakhir adalah transport elektron. Selanjutnya adalah katabolisme. Katabolisme ini adalah bagian dari metabolisme tubuh yaitu proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme ini terjadi pada proses pencernaan makanan. Nah, singkatnya adalah katabolisme ini adalah perubahan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contohnya adalah respirasi terjadi pada organisme heterotrof. Nah, katabolisme ini ada dua, yaitu katabolisme aerob dan anaerob. Nah, katabolisme aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan O2, terjadinya pada manusia dan hewan, dan terjadi di sitoplasma dan mitokondria. Sedangkan anaerob adalah respirasi tanpa menggunakan O2, terjadi pada miler organisme atau bakteri, terjadinya hanya di sitoplasma. Nah, yang berikutnya adalah proses metabolisme. Proses metabolisme ini ada 3, yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Baik, yang pertama adalah metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan katabolisme maupun reaksi pembentukan katabolisme. Yang kedua adalah metabolisme lemak, yaitu adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan makanan. Nah, proses metabolisme lemak ini terjadi dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Nah, yang ketiga adalah metabolisme protein yang merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dari
Metabolisme. Fungsi dari metabolisme ini ada 5, yaitu yang pertama adalah mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua adalah respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga adalah pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat adalah penyusun unit pembangunan sel. Dan yang kelima adalah menghasilkan energi dan perubahan zat-zat. Sekian dari penjelasan saya tentang metabolisme. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.